Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di kesempatan pagi hari ini kembali saya Ilham Diantadir menemani Anda ya untuk edisi hari Selasa 21 Desember 2021. Apa kabar Anda semuanya? Sehatkah? Mungkin saat ini masih sibuk ya dengan aktivitas pagi hari. Yang ibu-ibu mungkin sedang menyiapkan masak gitu kan. Yang bapak-bapak udah mau bekerja dan sebagainya. Yang mungkin untuk putra-putrinya mungkin sibuk mau ke sekolah dan sebagainya. Ya udah, tapi kalau saat ini memang masih ada kesempatan Anda untuk mengikuti program kami. Ya, kita masuk di program Safety on the Road pagi hari ini. Bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan sahabat, pada pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang fokus dan konsentrasi kunci berkendara paling hakiki. Ya, ada yang mengatakan bahwa saat kita ada di jalan raya, keterampilan kita dalam mengemudi itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang multitasking, ya kan? Jadi fokus, konsentrasi itu sangat diperlukan. Karena kalau kita beliut, kita beliut sedikit saja gitu ya, dalam hitungan detik itu akan berubah bisa jadi mungkin lebih dari 100% apa yang di luar dari benak kita, jadi di luar perkiraan gitu ya, sesuatu yang tidak terduga itu kadang-kadang kan karena kita memang kurang atau tidak fokus atau kurang atau tidak konsentrasi. Nah, dan yang lebih parah lagi bahwa mayoritas kecelakaan itu kebanyakan itu disebabkan karena human error ya, dalam arti pasti ada kaitannya dong dengan ketidakfokusan kita atau ketidakkonsentrasian kita pada saat berkendara. Di samping itu mungkin juga ada faktor lain, misalnya infrastruktur yang kurang memadai ya kan, baik itu jalannya atau mungkin masih belum lengkap rambu-rambu ya kan, atau cuaca dan masih banyak lagi. Nah, sahabat, nanti akan kita bahas ya tentang ini, dan seperti biasanya juga Safety on the Road kali ini juga ditayangkan secara serentak di beberapa LPL, yaitu Mardika Bondowoso, kemudian RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Ya. Di Sidoarjo saat ini hujan loh. Jadi iya. Sini hujan. Kenapa? Sama sini juga hujan. Sama ya. Nah, kasihan yang berangkat pagi-pagi hujan. Tapi hujannya nggak maksudnya ringan saja. Hujannya ringan ya. Jadi nggak ya sampai kayak yang kemarin-kemarin ada genangan-genangan air menembus banjir gitu, enggak sampai begitu ya. Kalau di sini hujan deras Mas, memang tadi Mas. Oh, deras. Deras. Makanya kasihan yang berangkat pagi-pagi karena gerimis sebentar terus langsung deras. Nah, ini sekarang udah mulai agak gerimis lagi. Sudah mulai berkurang ya. Oke, nah ini juga berkaitan loh dengan apa yang kita bahas ya pada pagi hari ini. Tentunya tadi kan saya bilang dalam berkendara itu banyak hal yang menyebabkan kita mungkin terjadi kecelakaan ya. Satu di antaranya mungkin karena kelalaian kita, kemudian infrastruktur ya, atau mungkin cuaca. Nah, ini kalau misalnya cuaca hujan ini kan tentunya harus tetap, intinya gini, kita tidak usah melihat cuaca, fokus dan konsentrasi itu harus tetap kita nomor satukan. Tetapi akan lebih kita nomor satukan lagi kita pada saat cuaca seperti ini gitu kan. Karena kalau hujan itu biasanya ya kena pandangan kita itu agak terganggu. Entah itu berkabut ya, kena airnya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan lebih detail lagi mungkin Coach Arsad ya. Fokus dan konsentrasi kunci berkendara paling hakiki. Kadang-kadang yang jadi masalahnya itu adalah bagaimana agar kita tetap fokus selama di perjalanan sampai di tujuan. Sulit loh ini ya.
Karena kadang-kadang kita itu sempat ada berapa menit gitu melamun gitu. Iya kan? Kadang-kadang itu ada masalah selintas gitu, akhirnya nggak fokus. Diajak ngobrol sama orang gitu, kadang-kadang juga nggak fokus Iya. lagi. Nah, monggo silakan. Iya. Mohon maaf ini agak putus-putus begitu ada petir gitu suaranya agak putus tadi. Loh, iya, iya, iya. Iya. Makanya begitu ada petir di luar ada petir gitu, nah suaranya kok hilang. Gak apa-apa. Heeh. Masih tetap connect. Iya. Jadi satu hal saat kita berkendara itu, kenapa kok kita harus fokus dan konsentrasi? Karena sebetulnya jalan itu, ya kan, jalan itu tidak pernah sama, Mas. Ya kan, jalan itu Mhm. tidak paling gampang aja lah. Mas Ilham melihat di depan studio Suara Sidoarjo gitu. Mhm. Ya. Di hari yang sama, sama-sama hari Selasa, ya kan, jamnya sama, Mhm. ya kan. Itu apakah di depan itu posisinya sama? Nggak pernah kan? Mhm. Itu. Mungkin ada kendaraan lewat berapa, kemudian ada yang berhenti, kayak gitu-gitu kan maksudnya, iya kan? Ya, itu nggak pernah sama. Mhm. Begitu juga kondisi jalannya, ya kan? Posisi batunya atau kerikil yang ada di situ kan tidak sama juga, betul kan? Aduh. Oke. Nah, apalagi kalau musim hujan. Heeh. Nah, musim hujan apa istilahnya bekas genangan, ya kan? Seperti hujan tadi pagi kan mesti meninggalkan genangan. Itu kan kita nggak tahu apa yang ada di balik genangan. Artinya bahwa setiap saat, ya kan, setiap waktu itu kondisi jalan itu mesti berubah. Nah, kita nggak bisa tahu kondisi jalan itu berubah seperti apa kita nggak pernah tahu, ya kan? Nggak pernah tahu karena itu nggak bisa kita rencanakan kondisi jalannya itu. Nah, karena itu makanya pentingnya itu konsentrasi itu tadi. Gunanya apa? Konsentrasi itu untuk siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi di jalan. Mhm. Nah, gitu. Jadi apapun kondisinya jalan, ya kan? Kita kalau di defensive driving kan ada proses amati, prediksi dan tindakan kan. Nah, proses amati ini yang penting. Karena dengan mengamati, kita semakin banyak mengamati yang ada di sekeliling kita, maka kita bisa mengantisipasi. Nah, gitu Mhm. loh. Antisipasi macam-macam. Antisipasi apakah kita harus ngerem, apakah harus belok, apakah harus menghindar, apakah harus nyari jalan yang lain, itu antisipasi namanya. Ya kan? Terus kemudian tindakannya, tindakan yang akan diambil, ya kan? Itu penting, proses itu penting. Makanya kenapa ada namanya konsentrasi. Nah, tadi Mas Ilham ngomong kecelakaan itu yang banyak itu karena faktor human error. Ya, kalau kita lihat yang paling gampang aja mungkin di di mana di medsos itu ya kan ada kan yang apa istilahnya seorang ustadz meninggal itu tuh Mas Mhm. gara-gara gara-gara supirnya menyalakan rokok. Oh Simple. iya. Jadi pada saatnya proses makanya kalau saat kita konsentrasi di jalan itu artinya konsentrasi itu ya kita fokus kondisi jalan gitu loh Mas. Ya kan tadi Mas Iqbal menyampaikan kalau kita beliut sebentar aja Mhm. ya Iya. beliut sebentar aja sudah ya karuan kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sebetulnya kita mikir beliutnya seberapa sih ya, gitu. 1 detik aja lah, ya kan? Kita yang paling gampang beliut 1 detik itu berapa jauh kendaraan kita itu nyelonong kan gitu ya. Mhm. Paling gampang rumusnya ada sih S sama dengan V kali T. Tapi yang paling gampang aja dari kecepatan yang kita itu dibagi 4 Mas. Itu loh. Mhm. Jadi kalau kecepatannya 40, berarti kalau 1 detik itu nyelonongnya 10 meter. Ya kan gitu kan. Tapi kalau kecepatannya berapa katakanlah kecepatannya 60 dibagi 4 ya berarti sekitar berapa? 12 ya. 12 12. setengah kan gitu Heeh. ya. Ya, setengah, ya kan. Nah, kalau kecepatannya 100 kecepatan 100 itu berarti 1 detik itu nyelonongnya adalah 25 meter Mas, ya Mhm. kan. Ya artinya ini ada di jalan harus satu itu gitu. Artinya apa yang bisa menyebabkan konsentrasi ini tidak terpecah, nah kan itu yang penting kan itu kan macam-macam Mas, konsentrasi bisa terpecah itu macam-macam, ya kan. Ini kan sebentar lagi kan liburan ini, betul kan, Mhm. Mhm. liburan liburan bareng teman-teman. Nah, kan asik kan.
ya kan? Bareng-bareng di jalan, guyon. Nah, hati-hati bercanda. Bercanda dalam mobil itu hati-hati juga, gitu loh. Silakan bercanda, tetapi si sopir boleh bercanda boleh, biar nggak ngantuk boleh. Tetapi mata harus fokus ke depan, tidak perlu noleh kiri kanan. Gitu loh. Jadi artinya bercandanya pun harus benar gitu loh, ya kan? Artinya bercandanya harus benar. Mungkin kita ingat beberapa bulan yang lalu ada satu mobil yang isinya anak-anak muda itu, ya kan? Mm-mm. Ternyata ada beberapa yang sopirnya masih 16 tahun. Itu mereka berenam atau berlima nih. Itu mereka posting aksi bergurau. Beberapa detik kemudian terjadi kecelakaan. Ya kan? Kenapa? Karena ternyata sopirnya, mungkin sopirnya pada saat bergurau itu sempat noleh ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak fokus di depan. Apalagi kalau kita jalan terang, jalannya lurus, wah aman kan gitu kan Mas ya. Mm-mm. Nah, itu Belum hati-hati, tentu. betul, ya kan? Hati-hati Heeh. bahwa itu yang bisa terjadi. Jadi kita harus fokus itu nomor satu. Yang sederhana, karena kita sebentar lagi liburan, ya kan? Jadi Mm-mm. saya mengingatkan aja, guyon boleh, monggo, tapi jangan terlalu banyak melibatkan supirnya, ya kan? Karena supirnya nanti tetap konsentrasi harus fokus ke depan. Supirnya yang harus bisa menjaga. Itu nomor satu. Kedua, jangan ngantuk. Nah, ini paling gampang. Ngomongnya gampang, Mas. Ya kan? Jangan ngantuk, gampang Mm-mm. ngomongnya. Tapi pelaksanaannya juga susah kan? Betul. Apalagi uh, contohnya ini, kita berangkat ke Bromo, ya kan? Berangkat sore. Nah, berangkat sore, malam di atas sambil menunggu matahari terbit kan nggak mungkin tidur kan? Mm-mm. Ya, nggak mungkin tidur. Melihat matahari terbit, setelah matahari terbit turun ke bawah, lautan pasir, melihat kawahnya Bromo. Asik kan Mas? Mm-mm. Berkuda, sebagainya. Tubuh sama sekali tidak istirahat. Nah, begitu sorenya pulang, ingat sopir kan tidak tidur juga kan? Nah, iya kan? Tidak tidur juga. Malam juga tidak tidur juga. Sehingga pada saat sore itu, pada saat proses turun kembali ke rumah atau kembali ke rumah itu, ya kan? Secara tidak langsung energinya sudah habis. Sehingga pada saat turun itu ngantuk. Gitu loh. Ini yang bahaya. Bahayanya saat turun. Beberapa kejadian di Bromo adalah kecelakaan terjadi pada saat proses turunnya, bukan saat naik. Mm-mm. Ada beberapa, bahkan ada salah seorang teman dulu yang naik sepeda motor itu, dia goncengan itu akhirnya karena ngantuk, itu masuk ke selokan, Mas. Oke. Ya. Naik sepeda motor masuk ke selokan. Itu karena apa? Karena ngantuk. Ternyata kan goncengan. Setelah yang digonceng kita tanya, kita tracing, ternyata benar. Malam itu mereka nggak tidur karena seneng-seneng kan. Ya kan, paginya ngantuk. Itu Pak contoh paling gampang aja. Nah, untuk ngantuk itu kalau kita bawa mobil berkendara itu kalau sudah 4 jam harus istirahat, ya kan? Kalau mobil, kalau motor itu sekitar 2,5 jam Mas, sekitar Mm-mm. jam istirahat. Kalau bisa istirahat sambil kalau bisa nggak cuci muka kan sekarang di SPBU di masjid. Kalau ya di SPBU lah yang paling simpel itu. Di SPBU kita cuci muka, ya kan? Istirahat dulu, duduk dulu. Syukur kalau mungkin ada tempat bisa merebahkan badan sebentar. Sekitar 15 menit lah, paling nggak 5. Ya. Oke. Nge-freeze nih ya. Iya. Iya sahabat, kita masih bersama dengan Coach Amarsat Menit ya. Ini itu baru jalan lagi. Itu lumayan. Nah, kita oke. bahas kan gitu kan dulu kan. Kompas Mm-mm. 15 menit setelah kita minum, gol dan sebagainya. Itu prosesnya masuknya akan lebih lama lagi gitu loh. Antara setengah jam sampai 1 jam baru bisa bereaksi dan itu tidak maksimal. Mm-mm. Ya kan. Nah, itu ngantuk nomor 2 ya. Berikutnya yang sekarang tidak kalah pentingnya adalah main HP, Mas. Mm-mm. Nah, betul kan? Adik-adik sekarang anak-anak kita itu kalau di jalan itu kan sering itu sambil jalan gitu sambil apa namanya? Siaran langsung itu loh, Mas. Iya, ngevlog. Saya sampai heran, ini belajar
belajar apa akrobatnya di mana. Nah, ambil siaran langsung juga kan, ya kan? Sambil bisa ngobrol tangannya menggunakan motor mapping. Nah, ini kan sangat mengganggu konsentrasi gitu loh. Mm-mm. Ya. Di dekat rumah pernah terjadi kejadian seperti itu. Jadi dekat rumah itu kan ada sekolah itu, nggih, anak-anak SMA itu pulang dari sekolah, ada gang, dia keluar dari gang, dia tidak melihat karena asik main HP. Jadi pada saat masuk gang, masuk ke jalan raya itu tidak melihat kiri kanan. Mm-mm. Pada saat dia masuk itu ternyata ada mobil lewat, gitu loh. Mobilnya sendiri ya nggak salah karena dia kan nggak tahu kan kondisinya dari dia keluar dari gang. Nah, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, hal-hal kecil kayak gitu yang apa istilahnya yang harus diperhatikan. Dan yang Mm-mm. tidak penting itu kegiatan-kegiatan lain yang itu tadi loh, nyalain rokok, ngambil minum, gitu kan, ngambil makanan, gitu. Itu hal-hal kecil seperti itu. Mindah channel di TV, di tip, ya kan, di tipnya itu atau mungkin kalau sekarang kan semuanya sudah ini ya rata-rata sudah double din ya, ada videonya, mindah lagu. Itu hati-hati juga. Mm-mm. Artinya kalau berkendara ada sebelahnya supir. Sebelahnya supir itu co-drivernya ada di situ. Itu kalau pada saat supir ini butuh minum, butuh ambil makan, butuh apa, itu bisa dibantu. Mm-mm. Oke. Tujuannya adalah biar supir tetap jaga konsentrasi. Ingat, supir itu yang yang bertanggung jawab untuk membawa nyawa yang ada di dalamnya itu. Jadi harus benar-benar dijaga keselamatan. Betul. Baik. Okay. Iya, Coach Arsat sebenarnya beda dari fokus dan konsentrasi ini apa sih? Atau sama aja atau bagaimana sih? Okay. kalau fokus itu sebetulnya kita melihatnya fokus pada kondisi di jalan, ya kan? Itu fokus kondisi di jalan seperti apa. Kalau konsentrasi mungkin lebih tinggi lagi, di atasnya fokus. Jadi kita konsentrasi itu nggak cuma kondisi di jalan, tetapi juga kondisi lingkungannya, kondisi kendaraan, ya kan? Oh, ada suara apa ya di kendaraan ini? Kadang-kadang kita kan seperti itu. Kita tidak peka terhadap apa ya istilahnya, suara-suara yang muncul di kendaraan. Apalagi kalau mobil-mobil sekarang kan lebih kedap gitu, Mas. Jadi agak susah juga. Jadi kadang-kadang ada suara, oh ada kerusakan apa ya gitu loh. Konsentrasi itu seperti itu. Oh ini ada suara apa? Kok setir ini rasanya kok aneh ya? Nah contohnya gitu. Kita di air kecepatan tinggi, loh setir ini kok menjadi lebih enteng ya? Nah itu berarti kan itu yang kita harus konsentrasi bahwa tahu itu adalah tanda-tanda aquaplaning. Ya gitu loh. Itu konsentrasinya seperti itu. Jadi pada saat berkendara, kalau kita ngomong kalau konsentrasi itu lebih tinggi dari fokusnya. Jadi fokus itu bagian dari konsentrasi itu tadi gitu loh. Artinya seperti itu Mas Ilham. Oke, jadi fokus adalah bagian dari konsentrasi, tapi ini memang berdiri sendiri ya. Jadi harus kita sendirikan antara fokus dan konsentrasi. Tapi ini harus selalu kita prioritaskan gitu ya pada saat kita berkendara. Nah, satu lagi nih Coach Arsat sebelum kita ke jeda iklan, apa sih yang bisa membuat kita itu tetap fokus dan konsentrasi gitu kan? Apa betul bahwa gini, tingkat kestabilan emosi orang itu kan beda-beda. Iya kan, semua orang punya membawa masalah sendiri-sendiri. Nah, kadang-kadang itu kita itu mungkin agak lepas kontrol ya saat berkendara atau dari rumah sudah banyak beban masalah, kemudian diminta jadi driver misal kayak gitu, akhirnya terbawa. Kemudian belum lagi ketika kita berhadapan dengan pengendara lain saat di jalan raya, kadang-kadang hanya urusan klakson saja kita jadi gimana kayak gitu-gitu ya kan. Nah ini gimana kalau misalnya jawabannya hanya kita harus sabar. Sabar kayaknya sulit diterapkan deh kalau misalnya memang harus terjun langsung di lapangan gitu kan. Gimana nih? Semuanya kalau semuanya disuruh minta sabar, kasihan sabar Mas. Sabar minta siapa kan gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau kita nanti ngomong memang kalau kita ingat saat kita ngurus salah satu
salah satu saat berkendara itu kan kita punya SIM kan. Mm-mm. Betul. Dan salah satu syarat untuk punya SIM itu apa Mas? Nomor satu. Ya, Kan, usianya harus mencukupi ya kan. oke, berikutnya. Berikutnya ya ini harus punya keterampilan dalam berkendara, dengan kata lain memenuhi standar persyaratan kayak gitu. Bukan. Jadi Apa? yang nomor dua adalah sehat lahir dan batin. Berarti batinnya nggak sehat dong. Nah, makanya kalau sekarang kita ujian SIM kan ada psikotesnya kan, Mas? Heeh. Betul kan? Karena Iya, itu iya. tadi. Jadi kalau kita ngurus SIM itu ada psikotesnya, ya kan? Sehat lahir dan batin. Artinya saat kita berkendara itu kita harus sehat lahir dan batin, kan gitu kan? Mm-mm. Pertama, kalau kita flu atau lagi nggak enak badan, maka kita akan berkurang konsentrasi kita di jalan. Itu nomor satu. Apalagi kalau batinnya gitu loh. Mau berangkat sudah mikir, wah hari ini harus bayar tagihan ini ya. Itu udah pusing gitu mesti. Jelas sudah pusing gitu loh. Apalagi kalau debt kolektornya sudah telepon kan gitu kan. Nah, artinya nomor satu adalah sehat lahir batin seperti Mas Ilham tadi sampaikan. Jadi Mm-mm. artinya kalau berkendara, udahlah. Kalau berkendara itu fokus saat di jalan saja. Kita saat memperhatikan kondisi jalannya aja. Kenapa? Karena kita berkendara, kita mikir pekerjaan itu juga tidak akan selesai. Betul kan? Kita mikir apa? Utang itu juga tidak akan terbayar kan? Saat kita berkendara sambil mikir gitu kan nggak terbayar juga gitu loh. Ya kan? Mm-mm. Artinya bahwa yaudah fokus aja di jalan dulu. Ya kan? Urusan urusan macam-macam nanti saat kita berhenti. Ya kan gitu kan. Mm-mm. Nah, bagi ibu-ibu ini, nah bagi ibu-ibu, bagi ibu-ibu itu kalau di jalan itu nggak usah mikir, nggak usah mikir nanti masak apa ya. Mikirnya itu di rumah Mas saat mau berangkat. Jangan wis berangkat aja sambil di jalan sambil mikir, oh nanti aku mau masak ini, oh berarti harus beli apa aja sayurannya, itu nggak boleh dipikir di jalan. Mikirnya adalah di rumah. Nah, gitu loh. Mikirnya adalah di rumah, jangan sambil berkendara. Begitu juga saat kita mau berangkat dari rumah, pastikan semuanya kondisi rumah dalam kondisi aman. Artinya apa, lampu apakah sudah nyala atau mati kan gitu kan. Oh kalau malam berarti sudah dinyalakan. Pompa air apakah sudah matikan atau belum. Kompor apakah sudah dimatiin apa belum. Nah itu yang penting gitu loh. Jangan di jalan lagi mikir, nah komporku tadi masih nyala nggak ya, atau sekarang musim hujan, wah jemuranku gimana ya, nah, kan gitu kan. Iya. Ya udah, kalau kita sudah di jalan di rumah hujan, ya udah nggak usah dipikir, ya udah nanti cuci lagi, selesai udah masalahnya kan gitu kan. Toh Mm-mm. kita mikir sampai gimana pun juga nggak ada gunanya, tetap basah kan, kan gitu kan. Mm-mm. Artinya ya udah pikirnya belakangan gitu loh. Artinya bahwa saat di jalan ya kita fokus kondisi di jalan, yang lainnya urusan belakangan. Nanti pada saat berhenti baru dipikir. Nah itu nomor satu. Yang kedua tadi Mas Ilham menyampaikan agresivitas. Betul, memang kondisi di jalan seperti itu. Ya kan? Kita sudah mengenal kan beberapa tipe pengendara itu, yang mulai tipe antisosial, ya kan, undercover, terus over apa istilahnya, overacting dan sebagainya. Orang-orang ini yang kadang-kadang menjadi apa ikut saatnya. Ini kadang-kadang kalau ngadepin kayak mereka. Iya, baik. Sahabat, kami mohon maaf ya. Ini komunikasi atau sambungan kita bersama dengan Coach M. Arsad terpaksa sudah. Oke, Coach Arsad. Ada petir lagi mas. Oh ya, makanya tadi sempat terputus agak lama ini ya. Oke, Uh, ada petir. Yang sampai mana tadi mas? ini apa tentang meningkatkan kita agar lebih fokus dan konsentrasi ya.
Baik, Coach Arsat. Ya, nanti kita Coach, nanti kita sambung lagi ya. Karena ini memang lagi terputus-putus sambungannya. Baik, nanti kita akan sambung lagi setelah beberapa jeda berikut ini ya, Coach ya. Ya, baik sahabat, Safety on the Road segera kembali. Kita simak dulu beberapa jeda spot berikut ini. Kami segera kembali. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau KITA IKM. Syarat untuk menerima fasilitas KITA IKM yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITA IKM ini, pembebasan bea masuk tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM, serta prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta meningkatkan daya saing. Untuk info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga Anda hubungi lewat website yaitu www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1550225 1550225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Tutuk Ganda Saputra bin Budi Santoso. Dulu tinggal di perumahan Jayamas Pion Permata Blok A3 nomor 14 RT 27 RW 5 Desa Banga, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Tutuk Ganda Saputra bin Budi Santoso dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 21 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Baik sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Safety on the Road ya, bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Untuk pagi hari ini kita masih bicara tentang fokus dan konsentrasi, kunci berkendara paling hakiki. Dan program ini juga disiarkan dan ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL, yakni Sora Sidoarjo, Mardika Mendowoso, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya, silakan ya di 0318961514 atau mungkin disampaikan via medsos kami ya, baik itu YouTube, kemudian ini Instagram atau juga Facebook, dan masih banyak lagi, atau WA di 0811309109. Baik, Coach Arsad masih bersama kami ya. Monggo. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan tadi tentang bagaimana upaya kita untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi saat berkendara ini, Coach. Jadi salah satu caranya adalah hal-hal yang kira-kira akan mengganggu konsentrasi. Itu yang mulai dari awal sudah mulai istilahnya mulai dihindari kan gitu kan. Contohnya adalah mengantuk. Jadi sebelum berkendara cukup. Kalau mau berangkat itu harusnya membantu mengangkat-angkat barang itu, Mas. Kadang-kadang kan driver kan gitu, udah bantu ngangkat barang, udah bantu macam-macam. Akhirnya kecapean saat di jalan. Itu nomor satu, istirahat cukup, ya kan? Nomor dua yang nggak kalah pentingnya adalah menyiapkan benar-benar menyiapkan kondisi kendaraannya, sehingga pada saat di jalan kita sudah fokus. Mobil dalam kondisi baik,
motor dalam kondisi baik. Karena kan sebentar lagi liburan, masih ada waktu untuk kalau nggak bisa ngecek sendiri ke bengkel untuk dicek, diperiksa apa kira-kira yang harus dilakukan perbaikan atau harus disiapkan. Ya kan? Itu yang penting. Yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah apa? Saat kita berkendara di jalan. Nah, yang berikutnya masih nyambung, Mas? Atau mungkin ada error? Tadi ada error ya. Kayak tadi lah sedikit-sedikit hilang dari peredaran gitu, muncul lagi. Saya ulangi. Jadi saya ulangi lagi bahwa setelah kita orangnya sudah siap, ya, sudah oke, kondisi kendaraannya, ya kan, pastikan kondisi kendaraannya aman, ya kan. Silahkan masih ada waktu kalau kita mau ke bengkel. Dan yang ketiga adalah road plan. Saya ulangi lagi adalah road plan-nya, Mas. Road plan itu kita mau lewat mana? Kemarin kan sudah ngomong, pilih supir yang sudah pengalaman atau yang belum pengalaman. Nah, pilih supir yang berpengalaman, ya kan. Dan tidak ada salahnya kita dilihat dulu. Hati-hati, Mas, jangan terlalu percaya sama Google Map. Kan gitu kan. Kadang-kadang beberapa Google Map juga menyebabkan kita kesasar juga. Betul. Ya, itu yang penting. Hal-hal penting itu harus kita siapkan. Kedua, apa yang diperlukan saat di kendaraan itu sopir juga sudah harus menyiapkan. Contohnya, posisi minum, berarti harus dekat dengan dia. Sudah disiapkan, dekat dengan, bisa dijangkau dengan tangan, ya kan? Posisi mungkin snack, ya kan? Snacknya jangan snack yang berat. Kalau snack yang berat, pisang goreng gitu, roti, pizza gitu, ya kira-kira nanti habis 2 gitu aja sudah kekenyangan, ngantuk, gitu kan. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Artinya bahwa jangan sampai pada saat berkendara si sopirnya sibuk mencari minum kemana ya, di mana tempatnya. Itu yang harus terjadi. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa merusak konsentrasi saat di jalan itu yang benar-benar dihindari. Kalau yang masalah yang terakhir tadi Mas Ilham ngomong agresivitas, ya mungkin ini baru mungkin beberapa poin kita memang harus sabar gitu loh, ya kan. Kita harus sabar kalau beberapa poin, kalau ada orang-orang yang arogan saat di jalan, ya udah biarin aja gitu loh, kita enjoy aja berkendara gitu loh. Kalau memang orang lain itu mengganggu kita, ya kan, mengganggu konsentrasi kita atau mengganggu keselamatan kita laporkan ke pihak kepolisian, Mas. Itu adalah cara yang paling benar. Nah, mungkin. Oke, baik. Jadi menurut Coach Arsa tadi ya, berkendara itu nggak usah ribet soal makanan ya. Jadi saran saya ini cukup permen saja. Hemat dia. Iya kan, permen wis nggak usah ribet ya. Nah, kalau pakai gorengan ribet, ada pakai cabai lah, makan tahu goreng misalnya ya. Cabenya mana? Cabenya ribet gitu kan. Ada petisnya ya. Ada petisnya dan masih banyak lagi, ya kan. Nah, terus ini ngobrol soal sopir berpengalaman ini Coach ya. Tadi kan kalau tadi sempat milih nih sopir pengalaman atau yang enggak, ya pastilah pilih yang sopir pengalaman. Tapi masalahnya gini, kalau misalnya ada 2 sopir yang sama-sama berpengalaman, tapi beda usia nih. Nah, kita pilih yang masih muda atau yang dewasa. Nah, kadang-kadang kan begitu. Itu jadi bahan pertimbangan ketika kita mau ambil driver atau apa kayak gitu. Pilih yang enggak agresif. Pilih yang enggak agresif ya. Biar enggak mudah terpancing gitu kan. Artinya pilih yang agresif itu, agresif atau tidak, ya kita lihat track recordnya aja, gitu loh. Contohnya simpel aja, kita pada saat ngomong mau pakai supir itu contohnya ini, kita tanya, Mas, sampai pernah ke Semarang? Oh pernah Pak, gitu ya. Nah kita tanya, kalau dari sini, dari Surabaya, ya kan, dari Sidoarjo ke Semarang, lewat tol, Anda itu berapa lama bisa sampai Semarang? Simpel tau pertanyaannya. Nah, kemudian jawabnya, saya bisa sampai 3 jam Pak. Hati-hati, berarti orang ini agresif. Gitu. Kan?
Karena kalau kita normal, perjalanan normal sini sampai Semarang itu dari Sidoarjo sampai Semarang, tol to tol ya, dari pintu tol masuk sampai keluar pintu tol itu rata-rata sekitar antara 4 sampai 5 jam. 4 sampai 4,5 lah. Plus minus sekitar 5 jam. Itu berarti itu kecepatannya dia normal. Tetapi kalau dia di bawah 4 jam sampai 3 jam dan sebagainya, hati-hati, berarti dia mesti ngebut. Nah, gitu loh. Kan seperti itu. Simpel sih sebetulnya. Sebetulnya ininya simpel. Kalau kita tanya kondisi contohnya ke Bromo, Pak, kalau ke Bromo itu sekarang musim hujan apa istilahnya? Jalannya kondisinya seperti apa? Contohnya. Dia kalau kita lihat ngomongnya dia, oh biasanya gini. Nanti lah kalau ngadepin itu gimana Pak? Oh nanti kalau dia bisa menjelaskan, kita tahu oh aktivitasnya sejauh mana. Tapi kalau dia ngomong, oh gak masalah, tetap gak ada masalah, kita sudah biasa Pak. Hati-hati, orang-orang seperti itu, orang-orang yang menggampangkan, ya kan, dianggap gampang, gitu, underestimate segala sesuatu itu hati-hati. Biasanya orang-orang seperti itu ada orang-orang agresif, gitu loh Mas. Ya, jadi kita harus tahu itunya. Simpel aja, sambil ngomong aja kita sebetulnya harus tahu orang ini agresif apa tidak. Oke, Ya, baik. kan? Nah, itu salah satu tips ya. Jadi sebelum kita nyewa driver itu diajak ngobrol dulu. Gitu ya, Coach ya. Baik. Ini Coach ada 2 pertanyaan ya yang sudah masuk. Ini nanti bisa langsung direspon ya. Yang pertama ini dari Pak Mahdi yang ada di Porong. Ada beberapa orang yang menentukan melakukan touring atau naik motor itu untuk melepas stres. Padahal berkendara saat stres itu lebih baik tidak dilakukan. Bagaimana pendapat Coach Arsat? Kemudian yang kedua dari Ibu Citra yang ada di Waru. Apa yang harus dilakukan jika ada telepon yang dirasa sangat penting ketika kita berkendara? Oke, baik. Itu 2 pertanyaan, Coach, yang bisa nanti langsung direspon. Ini, Coach Arsat, silakan. Ini masih nge-freeze ya, sahabat ya. Halo? Iya, silakan, Coach. Monggo dijawab. Nomor satu saat berkendara, saat touring itu, ya kan? Nikmati perjalanannya Pak. Jangan fokus ke tempat tujuannya. Contohnya, balik ke Bromo lagi. Balik ke Bromo. Kalau kita fokus, ayo cepet-cepetan biar bisa lihat matahari terbit. Berarti Anda tidak fokus di perjalanannya, tapi fokus di tujuannya. Gitu loh. Mesti pada saat di jalan mesti cepet-cepetan kan? Beda ceritanya kalau kita ngomong, oh Bromo matahari terbit pagi, udahlah jalan sore sampai kanan, ya kan? Jalan di sana santai melihat sore ngopi di Bromo, beda ceritanya, gitu loh. Artinya pada saat kita membuat road plan itu road plan-nya jangan terlalu pendek. Artinya road plan-nya itu waktunya longgar, selonggar mungkin. Oke. Gitu loh. Sebentar Coach, saya saya cut sebentar ya. Ini pertanyaannya gini, ada beberapa orang yang menentukan melakukan touring atau naik motor untuk melepas stres gitu. Padahal kalau kita berkendara saat stres itu kan lebih baik tidak dilakukan gitu loh. Gimana ini? Makanya nikmati perjalanannya Mas untuk menghilangkan. Nikmati perjalanannya, bukan langsung ke tujuannya. Kalau kita fokus ke tujuan itu mesti kita stres juga. Kita mau berlibur kemana? Ke Malang, ke tempat-tempat wisata di Malang. Macet ya udahlah, namanya juga liburan, ya kan? Macet ya udah dinikmatin aja. Oh di pinggir jalan ada makanan enak, berhenti aja. Nah, itu yang bisa menghilangkan stres, gitu loh. Tidak menambah stres. Mungkin itu Mas Ilham jawabannya. Oke, baik.
Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga ya kalau misalnya kita memang ya kita itu pingin refreshing ya. Kadang-kadang kan memang begitu ya, kita itu lagi ada masalah yang mungkin lagi ini salah satu solusinya adalah kayaknya lebih enak naik motor nih kemana begitu, nggak ada masalah juga ya. Tapi memang tetap harus fokus dan konsentrasi tadi gitu ya. Nah, ini untuk yang pertanyaan kedua, Coach Arsat, monggo silakan. Kalau berkendara, ya kan, berkendara itu memang aturan dan secara psikologis itu memang tidak diizinkan, Mas, menerima telepon itu, Mas. Menerima telepon itu sebetulnya bukan menerima teleponnya yang masalah, Mas. Tetapi isi pembicaraannya itu yang masalah. Betul kan? Contohnya Mas Ilham posisi di jalan, ya kan? Tiba-tiba ditelepon sama Mas Aris gitu. Posisi di mana? Masih sudah bingung duluan. Kan, kan? Sampai kantor berapa lama? Kita 5 menit lagi meeting loh. Bukan teleponnya masalahnya, tetapi masalahnya adalah isi dari percakapannya itu. Gitu loh. Makanya yang kalau memang kita menerima telepon, yang paling benar adalah berhenti, Mas. Tetapi berhenti pun harus di tempat yang aman, gitu kan. Aman dulu. Jangan berhenti, wah karena urgent berhenti di sembarang tempat. Nah itu bahaya juga. Bahayanya adalah kita dibegal orang kan gitu kan. Nah artinya seperti itu. Begitu juga untuk SMS dan sebagainya sama. Kalau SMS itu nggak usah terlalu diperhatikan, Mas. Kalau SMS itu kalau kita berkendara SMS biarin aja, berarti nggak penting. Kalau penting dia mesti telepon kan. Nah kalau telepon baru kita nyari tempat aman, gitu loh. Artinya itu dulu yang harus kita ketahui dulu. Kalau dia cuman WA, SMS dan sebagainya, udah biarin aja, berarti tidak terlalu penting. Tapi kalau penting telepon, ya itu kita nyari tempat yang aman dulu. Pastiin aman dulu, gitu loh. Ya, pastikan aman dulu. Kalau sudah aman baru terima telepon. Nah, mungkin itu, Mas Ilham. Oke, nah ini kan mungkin bagi masyarakat secara umum ya, itu apa yang disampaikan Coach Arsa tadi harus kita terapkan ya, bahwa memang ketika kita menerima telepon dalam berkendara itu memang lebih baik tidak kita terima. Tapi kalau memang kita ingin menerima, solusinya adalah kita harus menepi ya di jalan yang sekiranya memang aman dan tidak melanggar aturan ya Coach ya, betul ya. Nah baru terus kita melakukan komunikasi gitu. Tetapi ini kalau kita lihat sekarang itu ada banyak driver dari ojol-ojol gitu kan. Itu kayak lebih canggih gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu ini ya, mereka mungkin sudah terbiasa dengan begitu atau bagaimana ini Coach? Apa memang dalam hal ini memang ada ketentuan yang diperbolehkan khusus mereka atau memang gimana sih sebenarnya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Aturannya tetap sama. Jadi mungkin harusnya ada penindakan juga karena aturannya jelas, ya kan? Tidak pandang bulu siapapun, ya kan? Siapapun itu tidak boleh menerima panggilan seperti itu. Bahkan di mobil-mobil, contohnya PMK, ya kan, mobil polisi itu, kalau ada panggilan menggunakan HT dari kantor pusatnya, itu kan yang terima bukan sopirnya, Mas, sebelahnya kan, Mas. Nah, gitu loh. Artinya itu yang penting. Jadi driver itu memang tidak boleh, ya kan. Lah kalau tadi Mas Ilham ngomong ojol seperti itu, lah ini yang harus dibenerin dulu, gitu loh, ya kan. Harus dibenerin dulu. Artinya mungkin tugas dari kita untuk mengingatkan atau tugas dari petugas yang berwajib untuk mengingatkan mereka. Karena ini sangat mengganggu, nanti akan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain juga. Gitu Mas Ilham. Oke, baik. Iya, Coach Arsa terima kasih. Mungkin sebagai yang terakhir, ini apa yang harus kita simpulkan kembali tentang fokus dan konsentrasi ya. Kalau tadi saya sempat mencatat itu ada 3 hal yang harus kita kita lakukan pada saat berkendara ya, terkait dengan tema
harus fokus, jangan ngantuk, jangan main handphone kayak gitu-gitu. Monggo silakan coach. Jadi saat berkendara itu pastikan bahwa kita memang kita sadar bahwa kita berkendara. Ya kan? Berkendara itu adalah kita mengamati posisi lalu lintas di depan kita, mengamati posisi di sekitar kita. Itu ada tugasnya saat berkendara itu, ya kan? Ini musim liburan nih eufora untuk seneng-seneng ini mesti banyak, ya. Apalagi setelah sekian tahun kita tidak bisa kemana-mana, ya kan? Selama masa pandemi itu. Nah, tetapi yang tetap harus diingat adalah bagaimana kita menjaga konsentrasi kita. Tetap fokus terhadap jalan. Guyon boleh biar tidak ngantuk, kan gitu kan? Tetapi tetap posisinya fokus saat di jalan. Seorang sopir itu harus melihat ke depan, harus melihat jauh ke depan. Aim high, artinya jauh melihat ke depan. Tujuannya apa? Itu untuk mengantisipasi apabila ada beberapa hal yang bisa mengganggu kelancaran saat berkendara. Di safety driving itu ada proses amati, prediksi, dan tindakan. Amati itu melihat kondisi lingkungan sebanyak mungkin, sehingga kita bisa memprediksi semuanya, ya kan? Terus kemudian tindakan kita. Nah, bagaimana kalau saat kita mengamati itu terlalu banyak handicap, terlalu banyak poin yang harus kita perhatikan? Satu-satunya jalan adalah kurangi kecepatan. Contohnya, kita mendekati pasar, mendekati sekolah yang lagi bubaran, adik-adik kita, anak-anak kita bubaran, atau mendekati perusahaan sekitar tempat-tempat pabrik gitu. Saat mereka bubaran, ya kita harus mengurangi kecepatan gitu loh. Artinya saat di jalan itu kita tetap harus melakukan konsentrasi. Kita harus bisa menentukan mana tindakan yang terbaik. Menghindar itu adalah yang terbaik, Mas. Saat kita berada di jalan. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Coach Arsad. Dan kami juga minta maaf ya pada sahabat-sahabat Jawa Timur semuanya kalau tadi memang kita sempat timbul tenggelam nih komunikasi. Jadi mungkin apa yang disampaikan Coach Arsad juga tidak begitu utuh ya. Tapi mudah-mudahan intinya sudah kita dapatkan gitu ya. Coach Arsad ya tadi ada petir tenggelam gitu kan. Terus lagi ini, Mas. Kenapa? Hujan deras lagi di sini. Oh, udah deras lagi ya. Ini di Gresik ya, Coach ya? Di mana sih? Di Gresik ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Arsad, selamat pagi dan selamat menikmati Rhythm of the Rain ya, irama-irama hujan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.